Halo semuanya, perkenalkan saya Danuarta Dielis Nulingga dengan nomor induk mahasiswa 5243131015. Pada video ini saya akan menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah praktek penggunaan dan pengaturan motor listrik. Terima kasih kepada asisten dosen kami, Bang Felix Tiskia, telah mengizinkan saya untuk membuat video ini. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir saya yang berjudul Pengoperasian Motor Listrik 3 Fasa Menggunakan Rangkaian Direct Online. Dalam video ini saya akan membahas pengertian rangkaian, prinsip kerjanya, keunggulan, gambar rangkaian daya dan kontrol, serta simulasi menggunakan aplikasi atau software EKTS. Rangkaian direct online atau yang sering disebut DOL adalah metode paling sederhana untuk menyalakan motor listrik 3 fasa. Disebut direct online karena pada saat motor dihidupkan, motor langsung dihubungkan ke sumber tegangan tanpa pengurangan arus awal. Jadi, ketika kontaktor utama motor langsung mendapatkan suplai tegangan penuh dari jaringan listrik. Metode ini biasanya digunakan untuk motor dengan daya kecil sampai menengah, atau motor yang memang tidak terlalu sensitif terhadap hentakan arus awal karena sifatnya langsung terhubung. Motor akan berputar pada kecepatan nominalnya secara cepat. Sistem ini banyak digunakan pada pompa air industri, blower and fan, mesin konveyor sederhana, kompresor kecil, alat bengkel. Rangkaian DOL juga menjadi dasar untuk memahami rangkaian lainnya seperti rangkaian start delta, rangkaian forward reverse, atau rangkaian kendali otomatis yang menggunakan PLC. Prinsip kerja dari rangkaian DOL tersebut ialah sangat mudah, namun penting untuk kita pahami secara runtun. Saat rangkaian diberi tegangan, tombol stop yang sifatnya normally close akan tetap mengaliri arus menuju tombol start. Ketika tombol start ditekan, arus akan mengalir ke kuil kontaktor K1. Koil yang aktif akan menarik kontak-kontak utama dari kontaktor sehingga motor terhubung dengan sumber 3 fasa. Nah, pada rangkaian ini ada komponen penting yaitu kontak bantu NO pada kontaktor. Begitu kontaktor tertarik, kontak bantu NO ini akan berubah menjadi tertutup, yang kemudian menjadi rangkaian pengunci atau self holding. Fungsi self holding ini adalah supaya motor tetap menyala meskipun tombol start sudah lepas. Selanjutnya terdapat overload relay atau OR. Ini merupakan pengaman beban lebih. Jika motor menarik arus terlalu besar atau terjadi beban berlebih, maka overload relay akan membuka kontak NC yang pada gambar kontrol. Akibat koil K1 akan mati dan motor berhenti, sehingga kerusakan motor dapat dicegah. Untuk memastikan motor secara normal, kita tekan tombol stop karena tombol stop adalah NC. Ketika ditekan, rangkaian terputus dan koil akan mati, sehingga kontaktor kembali membuka dan motor tidak akan mendapatkan suplai listrik. Nah, di sini juga ada beberapa keunggulan rangkaian DOL tersebut. Yang keunggulannya yang membuat menjadi rangkaian paling sering digunakan di industri. Beberapa keunggulannya seperti sangat sederhana, rangkaiannya tidak rumit, mudah dipahami dan mudah dipasangkan bahkan oleh teknisi yang masih pemula. Biaya pembuatannya murah. Komponen ini yang dipakai sangat sedikit, tidak memerlukan timer clock, tidak memerlukan rangkaian tambahan yang kompleks. Motor mendapatkan torsi penuh saat start. Karena langsung terhubung ke tegangan penuh, motor langsung mendapatkan torsi maksimum sejak awal start. Perawatan gampang, mulai dari kontrol hingga bagian daya. Semuanya umum dipakai di industri sehingga mudah diganti. Jika rusak, cocok untuk motor-motor kecil menengah. Digunakan pada motor yang tidak bermasalah jika diberi hentakan arus awal. Ini sebabnya rangkaian DOL menjadi rangkaian dasar yang wajib dikuasai dalam pemakaian motor 3 phase. Nah, di sini ada dua gambar rangkaian. Yang pertama itu gambaran rangkaian daya. Di sebelah kanan ialah gambar rangkaian daya, yang sebelah kiri ialah gambar rangkaian kontrol. Nah, di bagian gambar rangkaian daya ini terdapat sumber 3 phase, NCB sebagai proteksi awalnya, kontaktor, overload relay,
motor 3 phase bagi beban. Cara kerja bagian daya ini adalah kontaktor coil pada rangkaian kontrol aktif, maka kontak utama pada bagian daya akan menutup. Penutup kontak ini yang membuat ketiga phase langsung terhubung ke motor. Overload relay berada di antara kontaktor dan motor. Jika terjadi arus berlebih, overload akan memutus rangkaian kontrol sehingga kontak mati dan motor berhenti. Nah, pada bagian rangkaian kontrolnya terdapat bagian-bagian yang bekerja pada tegangan lebih rendah, biasanya 220 volt atau 24 volt tergantung desain komponen yang digunakan, yang meliputi tombol stop, tombol start, kontaktor coil K1, kontak bantu K1 untuk pengamanan atau safe holding, overload relay NC, sumber kontrol. Alur kerjanya itu seperti ini. Tegangan masuk ke tombol stop, tombol start, overload relay, coil kontaktor. Jika tombol start ditekan, coil aktif, lalu normally open bantu menutup sehingga rangkaian tetap tersambung meskipun tombol start dilepas. Jika tombol stop ditekan, rangkaian terputus dan kontaktor mati. Jika overload relay mendeteksi arus berlebih, maka kontak NC yang terbuka dalam rangkaian coil akan terputus otomatis. Simbol-simbol yang ada, simbol-simbol standar yang paling penting pada rangkaian motor ini antara lain ialah yang pertama yang kita bahas tadi, NO normally open, fungsinya kontak terbuka dalam kondisi normal. Ada NC normally close, kontak tertutup dalam kondisi normal. Coil kontaktor K1 biasanya ditandai dengan tanda lingkaran atau persegi. Simbol motor M yang paling bawah itu melambangkan motor 3 phase. Overload relay biasanya kontak NC yang terhubung ke rangkaian kontrol. Garis tebal ialah rangkaian daya, garis tepis adalah rangkaian kontrol. Nah, dengan memahami simbol-simbol ini, kita bisa membaca diagram listrik dari pabrik ya, atau dimanapun. Untuk memastikan kita semua atau teman-teman benar-benar memahami rangkaian yang saya jelaskan setiap komponennya, miniatur circuit breaker berfungsi sebagai pengaman awal dari arus hubung singkat dan arus lebih. Tombol stop dalam kondisi normal tertutup berfungsi untuk memutus rangkaian dengan cepat. Tombol start dalam kondisi normal terbuka, jika ditekan arus mengalir ke coil kontaktor K1, terdiri dari coil kontak utama dan kontak bantu. Coil menarik kontaktor agar kontak utama menghubungkan motor ke sumber listrik. Kontak bantu yaitu safe holding atau pengamanan tadi, memberikan pengunci agar motor akan tetap berjalan meskipun tombol start dilepas. Overload relay melindungi motor dari beban berlebih. Jika arus melebihi batas atau kelebihan beban, kontak NC akan membuka sehingga motor akan otomatis mati. Motor 3 phase sebagai beban penggerak yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik yang terdapat pada bawah mesin itu, yang hasilnya berputar, itulah yang dinamakan motor 3 phase. Nah, di sini pengaplikasiannya pada aplikasi software EKTS. Rangkaian ini adalah sistem kendali direct online untuk motor induksi 3 phase yang berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan motor secara langsung, serta melindungi dari gangguan. Diagram daya adalah tempat aliran listrik 3 phase dialirkan ke motor, diamankan oleh MCB 3 phase terhadap hubung singkat yang dilewatkan. Diagram daya adalah tempat aliran listrik. Tepat sebelum motor terdapat thermal overload yang melindungi motor dari kerusakan akibat arus berlebih. Nah, di sini diagram kontrol berfungsi menggerakkan dan menekan tombol start, arus mengalir mengaktifkan kumparan K dan menyebabkan kontak utama di diagram daya menutup sehingga motor berputar. Kontak bantu yang terpasang paralel dengan tombol start berfungsi sebagai pengunci agar motor tetap menyala. Meskipun tombol start dilepas, motor dimatikan dan menekan tombol stop yang memutus aliran pada rangkaian kontrol. Selain itu, kontak tol akan terpasang seri pada jalur kontrol yang secara otomatis memutus rangkaian.
Jika terjadi overload, mematikan motor dan menyalakan lampu L2 yang merah kanan kiri bawah sebagai indikasi gangguan. Nah, jadi kalau dia lampunya L1 atau hijau, itu menandakan menyala saat motor beroperasi normal.